Halo semuanya, kami dari kelompok J. Perkenalkan, nama saya Samuel Dunsan Valerian, NIM F2401231023. Hai, nama saya Kalila Putri Aulia dengan NIM G2401231082. Hai, nama saya Farah Natoni dengan NIM F34012311138. Halo, nama saya Dinarane Putri Hutauruk, NIM G6412362. Lalu abisnya kita ngapain? Guys, nonton kita sampai akhir ya. Pada abad ke-19 terjadi suatu peristiwa penting, yaitu revolusi industri. Pada zaman itu, manusia mulai menggunakan batu bara dan minyak bumi yang kaya akan zat alam. Sejak itu, mereka mulai menggunakan kedua bahan ini sebagai bahan bakar. Namun, saat kedua bahan ini terbakar, mereka akan mengeluarkan karbon dioksida yang lama-kelamaan akan mengganggu keseimbangan komposisi udara di atmosfer. Inovasi berjalan sesuai dengan berkembangnya pengetahuan, terutama inovasi kimia, di mana kita menggantikan bahan kimia dengan bahan lain yang lebih ramah lingkungan. Pada kasus ini, kita akan menggantikan gas alam yang biasanya digunakan untuk kompor gas dengan hidrogen untuk inovasi kimia terbaru, yaitu kompor berbahan dasar hidrogen. Di sini juga ada tabung gasnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja kompor hidrogen. Kompor hidrogen bekerja berdasarkan prinsip elektrokimia. Pada bagian dasar tabung berisi hidrogen. Nah, hidrogen ini kemudian dialirkan menuju katoda yang terbuat dari platinum, sementara oksigen dialirkan menuju anoda. Kedua elemen tersebut bertemu dan membentuk reaksi kimia yang menghasilkan listrik. Nah, listrik ini digunakan untuk memanaskan dan membakar hidrogen yang terdapat pada tabung. Selanjutnya, terdapat proses elektrolisis air. Proses elektrolisis air untuk menghasilkan hidrogen sebagai bahan bakar kompor melibatkan penggunaan listrik untuk memisahkan molekul air menjadi hidrogen dan oksigen. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang perlu Anda persiapkan. Yang pertama, persiapkan perangkat elektrolisis. Anda memerlukan sebuah sel elektrolisis yang biasanya terdiri dari dua elektroda, yaitu katoda dan anoda. Nah, katoda ini biasanya terbuat dari logam seperti platinum atau stainless steel yang terendam dalam larutan elektrolit atau di dalam air. Nah, langkah yang kedua, siapkan air. Air atau H2O adalah bahan baku utama dalam proses ini. Nah, pastikan juga air yang Anda gunakan bersih dan tidak terkontaminasi oleh apapun, karena kontaminasi tersebut dapat merusak elektroda. Langkah yang ketiga yaitu hubungkan elektroda. Nah, sambungkan dua elektroda ke sumber daya listrik. Salah satu elektroda akan berfungsi sebagai katoda yang menarik ion positif dan yang lainnya sebagai anoda yang menarik ion negatif. Langkah yang keempat yaitu elektrolisis air. Nah, elektrolisis air ini terjadi ketika listrik dialirkan melalui air yang dialirkan juga melalui elektroda. Molekul air akan terpecah menjadi hidrogen atau H2 dan dari katoda dan oksigen O2 dari anoda. Nah, reaksi kimia yang terjadi adalah yang pertama, reaksi yang terjadi pada katoda yaitu 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2H2 ditambah 2OH, dan reaksi yang terjadi pada anoda yaitu 2H2O menjadi O2 plus 4H dan plus 4 elektron. Yang kelima adalah kumpulkan hidrogen. Nah, hidrogen yang dihasilkan dari proses tersebut dapat disimpan dalam wadah yang aman untuk digunakan sebagai bahan bakar kompor. Nah, kalian penasaran nggak sih keunggulan dari kompor hidrogen ini apa aja? Nah, yang pertama ini adalah kompor hidrogen tidak menghasilkan emisi berbahaya seperti karbon monoksida. Selain itu, kompor hidrogen lebih efisien dalam menghasilkan panas dibandingkan kompor biasa, karena pembakaran hidrogen menghasilkan energi panas yang lebih tinggi. Tapi, ada loh hal-hal yang harus kalian perhatikan dari kompor hidrogen ini. Nah, yang pertama adalah konsumsi energi tinggi. Proses elektrolisis air memerlukan banyak energi listrik untuk memisahkan molekul air. Untuk itu menggunakan kompor ini dengan efisien. Yang kedua adalah keamanan hidrogen. Hidrogen adalah gas yang mudah terbakar dan dapat membentuk campuran yang mudah meledak dengan udara dalam kisaran konsentrasi tertentu. Dengan demikian, penanganan, penyimpanan, dan transportasi hidrogen memerlukan perhatian khusus dan infrastruktur yang aman. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk kontrol manual diperlukan untuk terus-menerus memasuk bahan bakar ke sistem, membersihkannya dari residu, dan secara manual mengontrol seluruh proses kerja. Dapat kita simpulkan bahwa elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik. Pada sel elektrolisis, reaksi kimia akan terjadi jika alur listrik dialirkan melalui larutan elektrolit, yaitu energi listrik yang diubah menjadi energi kimia dari bahan air menjadi hidrogen yang digunakan untuk menjadi bahan bakar kompor. Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hidrogen sangat berpotensial sebagai energi bahan bakar yang mendukung penciptaan lingkungan yang bersih dan juga mengurangi ketergantungan mengimpor sumber energi. Selain itu juga efisiensi bahan bakar hidrogen 2 kali lebih tinggi dibandingkan kendaraan bermesin yang menggunakan bahan bakar bensin. Lalu, penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar tidak memberi efek rumah kaca, hujan asap, dan kerusakan lapisan. Dan bahan bakar hidrogen dari air memerlukan energi listrik yang cukup besar. Nah, itu aja sih yang kita mau tampilin. Kita berempat pamit undur diri. Dadah!